Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021, hari biasa pekan ke-8. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat di situ Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kisah tentang orang buta yang berseru-seru terhadap Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku," dan ingin supaya ia disembuhkan. Lalu Yesus mengatakan bahwa pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Kiranya menjadi tanda bagi kita semua yang percaya kepadanya bahwa iman itu berasal dari tanggapan manusia terhadap wahyu Allah ataupun uluran kasih keselamatan Allah. Jadi Tuhan tidak langsung memaksa manusia menerima wahyunya, tetapi membuka hati dan memberikan kebebasan manusia untuk menanggapi atau tidak. Dan inilah anugerah yang luar biasa. Maka marilah kita membawa diri kita untuk beriman, untuk menanggapi wahyu yang Tuhan berikan bagi keselamatan kita. Allah adalah kasih, dan Allah hadir di dalam diri Kristus Putranya, sabdanya sendiri. Kalau kita percaya, kita hidup di dalamnya, maka kita akan diselamatkan. Sama seperti orang buta tadi yang hidup karena imannya. Saudara-saudariku, marilah kita beriman dengan bertanggung jawab terhadap hidup, dengan mengikuti Yesus sepanjang hidup ini, karena kita tahu dan kita menanggapi bahwa Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah sabdanya sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita dari kebutaan kita, dari kekurangan kita disempurnakan olehnya, karena kita membawa hidup iman kita menanggapi panggilan pewahyuan keselamatannya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk beriman dengan teguh, menanggapi wahyu keselamatannya di dalam Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.